Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi. Kemudian marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat yang dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan kita mudah-mudahan kita nanti di hari akhir atau di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau kita sudah mempelajari, yaitu terkait dengan makna dua kalimat syahadat. Kemudian kita sudah mempelajari yaitu rukun daripada dua kalimat syahadat. Maka pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan yaitu materi ini, yaitu terkait dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya Bapak akan membahas yaitu suatu materi yang tidak kalah penting, yaitu syarat daripada la ilaha illallah dan syarat kalimah Muhammadar Rasulullah. Perlu diketahui bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan orang yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah, atau dengan kata lain yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya manakala orang tersebut tidak mengetahui daripada syarat-syarat tersebut, atau syarat daripada la ilaha illallah atau syarat Muhammadur Rasulullah. Kita sudah tahu bahwasanya dua kalimat syahadat itu adalah merupakan kunci, yang mana kunci tersebut menyebabkan orang tersebut bisa masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan ambil contoh. Ketika kalian membuka suatu pintu, kemudian kunci tersebut tidak ada geriginya, artinya kunci tersebut polos, apakah pintu itu akan terbuka? Tentunya tidak akan bisa terbuka. Maka dengan kunci yang ada geriginya, insya Allah pintu tersebut ketika dibuka bisa terbuka. Begitu juga dengan halnya ketika seseorang ingin masuk ke jannahnya Allah, ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun orang tersebut enggan untuk mempelajarinya, di antaranya adalah mempelajari syarat-syarat la ilaha illallah, maka mustahil orang tersebut bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui bahwasanya kalimah la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah bagi orang yang mengucapkannya kalau tidak terpenuhi syarat-syarat daripada la ilaha illallah dan syarat-syarat Muhammadar Rasulullah. Nah, maka pada kesempatan ini Bapak akan sedikit membahas yaitu secara umum daripada syarat la ilaha illallah dan syarat Muhammadar Rasulullah.
Para ulama menyebutkan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada 7. Di mana 7 ini harus terpenuhi ketika orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Ya, jadi syarat yang pertama adalah al-ilmu. Yang mana al-ilmu adalah menghilangkan atau menafikan kejahilan atau menafikan atau meniadakan dari kebodohan terhadap la ilaha illallah. Ini adalah syarat yang pertama. Di mana syarat yang pertama ini al-ilmu yang berarti mengetahui. Maksudnya adalah apa? Adalah mengetahui makna dan maksud daripada la ilaha illallah. Itu apa? Itu mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Yang artinya adalah orang-orang yang mengakui yang hak. Yang hak yang ini diartikan adalah at-tauhid. Dan mereka meyakininya. Ini adalah terdapat dalam surat Az-Zukhruf, yaitu ayat 86. Maka maksud daripada kalimat ini ialah orang yang bersaksi dengan mengucapkan la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya serta mengamalkannya dan mengikrarkannya dengan lisan. Maka seandainya ia mengucapkannya tetapi dia tidak mengerti makna daripada la ilaha illallah, maka persaksiannya itu tidak sah atau dianggap batil. Karena tidak terpenuhi syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Sedangkan al-ilmu itu adalah merupakan penafian atau peniadaan daripada al-jahl. Kemudian syarat yang kedua daripada syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Adalah al-yaqin. Syarat yang kedua daripada syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Yang mana al-yaqin itu menghilangkan atau menafikan segala keraguan. Ada dalam bahasa Arabnya adalah syak. Nah, orang yang mengikrarkan atau mengucapkan la ilaha illallah, tentunya dia harus yakin, yaitu kandungan yang terdapat dalam kalimah la ilaha illallah. Manakala orang tersebut ragu terhadap kandungan yang terdapat dalam kalimah la ilaha illallah, maka kalimah la ilaha illallah itu sia-sia baginya. Kenapa? Karena dia ragu, karena dia tidak yakin terhadap kandungan atau terhadap isi daripada kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu." Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, alias mereka yakin terhadap keimanan mereka, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka kalau dia ragu atau dia syak terhadap kalimah la ilaha illallah atau dia tidak yakin, maka dia menjadi seorang yang munafik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah, siapa saja yang engkau temui di balik kebun ini
yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berilah kabar gembira kepadanya yaitu dengan balasan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maka siapa yang hatinya tidak meyakini tentang kalimah la ilaha illallah atau ragu terhadap kalimah la ilaha illallah, maka apa? Maka dia tidak berhak untuk masuk ke jannahnya Allah, untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat yang kedua, yaitu al-yakin, yaitu menafikan al-jahl, atau menafikan atau meniadakan kebodohan terhadap kalimah la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketiga daripada syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, yaitu menerima atau penerimaan. Nah, maka al-qabul ini adalah menafikan atau menghilangkan segala penolakan, itu ar-radd, segala penolakan terhadap kalimah la ilaha illallah. Maka menerima kandungan dan konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Maka siapa yang mengucapkan syahadat namun dia tidak menerima dan tidak mentaati daripada la ilaha illallah, maka apa? Maka dia termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, maka apa? Maka mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, yaitu apa? Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena orang penyair gila ini? Ini terdapat dalam surat As-Saff. Nah, ini seperti halnya para penyembah kuburan, yaitu pada masa kini atau saat ini, mereka mengikrarkan atau mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia enggan atau dia tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap kuburan, penyembahan terhadap yang mereka anggap keramat. Maka dengan demikian berarti mereka belum menerima makna daripada la ilaha illallah. Ini adalah makna yang ketiga, yaitu al-qabul. Artinya apa? Artinya menerima ucapan la ilaha illallah, yaitu dengan apa? Dengan al-qabul ini, insya Allah ucapan atau takrir atau ucapan la ilaha illallah ini akan bermanfaat bagi kita semua, yaitu yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan masih banyak lagi, yaitu tentang syarat la ilaha illallah. Kurang lebih ada 4 lagi, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya Bapak akan melanjutkan, yaitu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Demikian, mudah-mudahan paparan Bapak yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Bapak dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak cukupkan sampai di sini, yaitu dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.